Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Demon Core atau yang biasa kita sebut sebagai inti iblis. Demon Core atau inti iblis adalah sebuah bola seberat 6,2 kg yang terbuat dari hasil metalurgi atau pengecoran bahan fisil plutonium 239 dengan konsentrasi 93% dan plutonium 240 minimal konsentrasi di bawah 6% dan sedikit unsur gallium. Inti iblis bisa disebut juga dengan PIT atau inti senjata nuklir. Inti iblis pertama kali diproduksi pada era 40-an pada proyek Manhattan, proyek senjata nuklir pertama milik Amerika Serikat. Saat itu diketahui para ilmuwan Los Alamos mendapatkan bahan baku plutonium fisil dari situs pembibitan plutonium Hanford. Ya, asal Anda tahu, plutonium diciptakan dari hasil iradiasi atau pemaparan neutron pada uranium 238 pada reaktor breeding atau reaktor pembibitan. Plutonium yang dihasilkan sebenarnya merupakan produk limbah fisi uranium 238. Dalam situs Hanford, uranium 238 akan diiradiasi oleh neutron hingga membentuk neptunium 238 sebelum nantinya akan berubah menjadi produk sampingan plutonium 239 dengan konsentrasi 60% dan kandungan plutonium 240 sekitar 25% dan 15%-nya adalah sisa isotop radioaktif berat lainnya. Bahan-bahan plutonium yang diproduksi di situs Hanford kemudian diserahkan pada tim pekerja dan ilmuwan di laboratorium Los Alamos, New Mexico, Amerika Serikat. Di sanalah diketahui bahan-bahan plutonium tersebut kemudian dimurnikan lagi hingga memiliki konsentrasi plutonium 239 di atas 93% dan plutonium 240 minimal 6%. Yang kemudian akan dilebur secara metalurgi dengan paduan gallium agar sesuai densitas, bentuk alotrop, dan struktur ikatan atomnya hingga nantinya jika digunakan pada bom fisi plutonium dan saat reaksi fisi terjadi, neutron-neutron akan mudah membelah nuklida atau inti atom plutonium tersebut yang akan menghasilkan reaksi rantai fisi yang sempurna dalam ledakan senjata nuklir. Saat itu pada proyek Manhattan diketahui ada 3 inti iblis plutonium yang berhasil diproduksi. Yang pertama adalah prototipe yang digunakan pada bom fisi plutonium yang bernama Trinity dan diuji coba pada 16 Juli 1945 yang menghasilkan fisi ledakan plutonium 24 kiloton TNT atau setara 24.000 ton TNT yang diledakkan secara bersama-sama. Dan yang kedua digunakan pada bom Fatman, si pria gendut yang dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 dengan daya 21 kiloton TNT atau 21.000 ton TNT yang diledakkan secara bersama-sama. Untuk Little Boy yang diledakkan di Hiroshima bukan merupakan bom fisi plutonium. Little Boy menggunakan fisi uranium dan rancangan Little Boy tidak digunakan untuk proyek-proyek senjata nuklir selanjutnya. Karena faktanya mereaksikan uranium 235 secara fisi sangat tidak efektif. Karena itulah umumnya saat ini bom nuklir yang paling umum digunakan di dunia seperti desain bom hidrogen teler ulang menggunakan pereaksian plutonium fisi dan penciptaan plasma helium fusi dari isotop-isotop hidrogen yang mengalami fusi. Peledakan fisi fusi 2 tahap sangat efektif untuk menghasilkan ledakan plasma dan impuls gelombang kejut. Ya, dari ketiga inti iblis yang berhasil dibuat pada proyek Manhattan, diketahui hanya menyisakan 1, yakni inti iblis terakhir atau inti iblis ketiga. Rencananya inti iblis ketiga akan digunakan pada pengeboman ketiga di Jepang. Tapi setelah peledakan Fatman di Nagasaki 9 Agustus 1945 dan kemudian saat itu Jepang menyerah pada sekutu Amerika Serikat dan Inggris. Akhirnya inti iblis ketiga tidak jadi dirakit hingga akhirnya inti iblis ini kembali lagi ke laboratorium Los Alamos, New Mexico. Disinilah nantinya inti iblis tersebut benar-benar berubah menjadi naga yang mematikan. Bagaimana tidak, bola plutonium inilah yang nantinya akan membunuh beberapa orang ilmuwan di Los Alamos tanpa meledak. Seperti yang pernah dikatakan Dr. Richard Feynman, ilmuwan legendaris proyek Manhattan, bahwa bermain dengan bola plutonium sama saja dengan menggelitik ekor naga. Resiko kalian akan tersengat api birunya sangatlah besar. Dan benar saja, faktanya bola plutonium inti iblis ketiga inilah yang nantinya
bertanggung jawab membunuh 2 orang ilmuwan proyek Manhattan dan puluhan orang mengalami kecacatan atau paparan radiasi radioaktif dosis tinggi. Yang pertama adalah insinyur dan fisikawan muda berusia 23 tahun, Harry Daghlian, yang tersembur api biru naga inti iblis atau radiasi Cherenkov pada 23 Agustus 1945 dan meninggal 25 hari kemudian setelah dirawat intensif. Ya, radiasi Cherenkov adalah radiasi biru berpendar yang memancarkan sinar gamma super dahsyat mematikan. Umumnya, radiasi Cherenkov dapat ditemukan di dalam reaktor-reaktor nuklir ketika diaktifkan, dan juga salah satunya adalah karena aktivasi inti iblis. Ketika Anda menyentuh radiasi ini, hanyalah Tuhan yang dapat menyelamatkan Anda, dan jangan harap Anda akan berubah menjadi superhero atau Hulk setelah terpapar radiasi Cherenkov. Karena faktanya tidak ada kisah manusia atau makhluk yang berhasil selamat setelah terpapar radiasi gamma Cherenkov secara langsung dalam dosis tinggi, seperti yang terjadi pada suatu malam di 21 Agustus 1945. Saat itu, fisikawan muda Harry Daghlian sedang mendatangi situs Omega, sebuah blok di laboratorium Los Alamos di New Mexico, Amerika Serikat, di mana inti iblis berada. Harry Daghlian saat itu datang sendiri, di mana saat itu ia melihat bola inti iblis plutonium di depannya. Saat itu, Harry Daghlian sedang bereksperimen sendiri terhadap inti iblis. Asal Anda tahu, inti iblis sangatlah mematikan jika inti tersebut sudah memiliki critical mass atau massa kritis. Ya, massa kritis atau critical mass adalah sebuah kondisi di mana bahan radioaktif dapat menciptakan reaksi fisi mandiri tanpa perlu direaksikan, seperti dalam reaktor nuklir. Reaksi fisi mandiri dapat terjadi jika sebuah bahan fisil memiliki massa kritis yang cukup. Contoh plutonium 239 seperti yang digunakan pada inti iblis diketahui memiliki massa kritis sebesar 9,9 kg, yang artinya bola plutonium dengan massa seperti itu atau seperti di atas dapat menciptakan reaksi berantai fisi mandiri yang akan memancarkan radiasi gamma Cherenkov seperti pada reaktor nuklir. Dan untuk bahan fisil uranium 235, massa kritisnya diketahui sekitar 52 kg ke atas, yang artinya untuk menciptakan reaksi fisi mandiri kalian harus mengumpulkan uranium 235 dalam jumlah 52 kg atau lebih agar dapat menghasilkan radiasi Cherenkov. Tapi asal Anda tahu, ada sebuah metode lain yang dapat digunakan untuk mencapai reaksi fisi mandiri meski bahan tersebut memiliki massa di bawah massa kritis normal. Hal ini terjadi pada inti iblis ketiga, di mana inti iblis ketiga hanya bermassa 6,2 kg, di mana massa seperti itu tak akan dapat menciptakan reaksi fisi mandiri atau pendar kekritisan radiasi Cherenkov. Tapi ada cara lain untuk menciptakan reaksi fisi mandiri meski bahan tersebut berada di bawah ambang massa kritis, yakni dengan memberi reflektor neutron atau pemantul neutron. Dan umumnya pemantul neutron dibuat dari batang karbida tungsten, paduan uranium 238 dan logam beririum. Hal inilah yang dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan muda Los Alamos untuk mempelajari reaksi kekritisan. Pada 21 Agustus 1945 malam, ketika Harry Daghlian terpapar sambaran Cherenkov, saat itu Harry Daghlian sedang bereksperimen sendirian, di mana bola telanjang inti plutonium diletakkan di sekitar susunan karbida tungsten untuk mengukur dan menghitung reaksi fisi mandiri yang dihasilkan. Harry Daghlian harus menyusun karbida tungsten secara sejajar agar neutron-neutron yang terpancar bebas tidak keluar, hingga neutron-neutron yang terpancar dari bola plutonium akan terpantul reflektor karbida tungsten dan kemudian kembali menyinari bola plutonium tersebut. Pantulan neutron yang dihadang oleh reflektor dan kembali ke inti iblis akan menghasilkan reaksi fisi mandiri meski inti plutonium tidak memiliki massa kritis. Saat itulah radiasi biru Cherenkov tiba-tiba berpendar ketika Harry Daghlian meletakkan susunan batang karbida tungsten terakhir. Saat itu ia refleks dan menyentuh bola telanjang untuk menghentikan pancaran biru radiasi Cherenkov yang berpendar. Harry Daghlian pun terlempar dan tangannya merasa terbakar hingga kesemutan. Ia pun tak sengaja menyentuh pendar biru tersebut hingga pingsan. Prajurit Robert Hammerly yang saat itu berjaga di luar kemudian masuk dan mendapati Harry Daghlian pingsan, dan diketahui petugas penjaga tersebut juga terpapar radioaktif hingga mengalami gangguan kesehatan yakni leukemia.
Harry Daghlian meninggal 25 hari setelah paparan inti iblis tersebut. Tak hanya Harry Daghlian, insiden kedua juga terjadi pada 21 Mei 1946 yang disebabkan oleh inti iblis juga. Saat itu, fisikawan Louis Stolin dan 7 temannya juga sedang bereksperimen untuk mengukur kekritisan yang dapat dibuat oleh bola telanjang plutonium. Saat itu, Louis Stolin dan 7 rekannya menggunakan inti iblis, di mana di atasnya terdapat cangkang penutup atau reflektor yang terbuat dari berilium. Louis Stolin menggunakan obeng untuk menghitung paparan fisi mandiri yang terbentuk. Ya, asal tutup reflektor tidak sepenuhnya menutup bola plutonium, kekritisan takkan pernah terjadi karena neutron-neutron bebas tak akan kembali terpantul untuk menyinari inti. Tapi kecelakaan kecil akhirnya membunuh Stolin setelah obeng yang ia gunakan menyangga tutup reflektor terlepas hingga reflektor kemudian menutupi bola plutonium. Benda radiasi Cherenkov pun akhirnya terjadi. Stolin refleks melepas tutup reflektor dengan tangannya dan akhirnya meninggal 9 hari kemudian. 7 rekannya yang berada di sekitar juga terpapar radioaktif dengan dosis cukup tinggi. Padahal diketahui 6 bulan sebelumnya Enrico Fermi, senior mereka, pernah mengingatkan pada mereka, jika kalian terus bermain-main dengan inti iblis menggunakan cara seperti itu, kalian tidak akan bertahan lebih dari 1 tahun. Dan benar saja, 6 bulan setelah pernyataan Fermi, Louis Stolin akhirnya benar-benar merasakan semburan api biru dari sang naga yang disebut sebagai inti iblis. Ya, dan demikian adalah sekilas informasi tentang kisah inti iblis plutonium, masa kritis, dan kecelakaan yang dihasilkan oleh reaksi fisi mandiri bola plutonium. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Profesor Kardus dari Laboratorium Nasional Los Alamos, Amerika Serikat mengabarkan.